Budidaya tomat itu memanglah susah gampang. Membutuhkan trik dan juga treatment yang tepat agar bisa menghasilkan buah yang super lebat dan juga pertumbuhannya segar, fresh seperti ini. Jadi buat teman-teman, apalagi yang skala rumahan seperti saya ini, yang kebutuhan tomatnya hanya sekedar untuk sayur dan juga sambal, ini saya rekomendasikan dan juga saya akan memberikan tips yang tepat dan mudah bagaimana menanam tomat agar bisa menghasilkan buah yang super lebat walaupun media tanam yang seadanya, hemat modal benih saja. Bahkan untuk benih pun tidak perlu mahal-mahal ya. Nih, bisa menghasilkan buah yang super lebat seperti ini. Luar biasa sekali, dan ini bunganya masih banyak sekali. Oke, langsung saja kita lanjut menuju trik dan juga tips yang akan saya uraikan. Jangan sampai di skip agar kalian bisa menyimak dan juga bisa menerapkan secara tepat agar tanaman tomat kalian bisa menghasilkan buah yang super lebat. Apalagi di sekarang ini tomat ini kan lagi mahal-mahalnya ya. Kita bisa katakanlah satu buah tomat itu Rp1.000. Yang pertama, untuk pemilihan jenis tomat, kalian bisa menanam jenis tomat apapun itu. Ini saya menanam jenis tomat mawar. Nih, cantik sekali ya. Dan juga ada satu lagi jenis tomat rampai atau tomat cherry. Ini juga satu pohon ini, walaupun pohonnya kecil tapi buahnya luar biasa banyak sekali, dan justru ini masih akan berbunga nih. Bunganya banyak sekali. Dari segala yang saya ucapkan dan saya uraikan, kuncinya adalah ada pada media tanamnya. Jadi untuk media tanamnya kalian harus betul-betul tepat dalam pengolahannya. Media tanam seperti apa sih? Bagaimana sih cara mengolah media tanam untuk tanaman tomat agar bisa menghasilkan buah yang super lebat? Jadi untuk media tanam sebetulnya ketika sebelum kita menanam tomat ataupun tanaman jenis apapun itu, media tanam tersebut pastinya akan menumbuhkan gulma. Nah, gulma itu bukanlah hama ataupun gulma pengganggu yang biasa kita sebut akan menghambat pertumbuhan dari tanaman yang akan kita tanam. Gulma itu indikasi ataupun sinyal ya bahwa tanah ini cocok untuk menanam jenis apa yang seperti gulma itu. Contohnya kalau suka teki, biasanya tanah itu cocok kita tanam umbi-umbian seperti singkong ataupun ubi gitu ya. Kalau misalkan gulma tersebut memiliki biji atau buah atau bunga, nah berarti media tanam tersebut cocok untuk kita tanami buah seperti tomat ataupun sayur yang menghasilkan buah seperti terong gitu ya. Nah, kemudian untuk pengolahannya, pastikan media tanam itu memiliki tingkat kegemburan yang tinggi dan juga kelembapan yang tinggi. Untuk kegemburan dan juga kelembapan itu kita bisa akali ya. Kita bisa membubuhkan pupuk kompos organik. Nah, itu bisa membuat media tanam ini menjadi gembur dan juga lembab. Kalaupun kita susah untuk mengolah kompos, nah untuk cara mudahnya kita bisa menggunakan abu bekas bakaran sampah organik ya, seperti bakaran dedaunan, ranting, dan juga batang pohon. Nah, abu tersebut kita bisa campurkan ke media tanam ini. Nah, kita bisa siramkan di media tanam tersebut ya. Kita campurkan, kita bisa uji dengan cara menyirami media tanam tersebut. Nah, otomatis ketika media tanam sudah dicampur dengan abu, dia turunnya itu akan lama ya. Jadi itu sangat bagus sekali. Otomatis media tanam tersebut bisa gembur dan juga bisa menahan kelembapan yang cukup. Otomatis tanaman kita tidak akan mengalami kekeringan.
Dan untuk pupuknya kalian nggak perlu pusing-pusing, kita bisa menggunakan pupuk yang alami saja. Karena ini kita konsumsi sendiri, otomatis kita menggunakan bahan yang aman untuk kesehatan ya, dan juga aman untuk lingkungan. Jadi untuk media tanam juga tidak akan rusak, karena penggunaan pupuk kimia ini bisa merusak media tanam. Kalau media tanam kita gunakan pupuk organik, bahkan setelah masa panen kita tidak perlu menambahkan pupuk lagi. Bahkan tanaman atau media tanam tersebut malah justru akan semakin subur untuk masa penanaman berikutnya. Untuk kelembapan kalian bisa gunakan kokopit, bisa juga gunakan sekam. Itu kedua komponen tersebut bisa menahan air lebih lama dan juga pastinya sangat hemat dan ramah lingkungan. Nah, kedua hal tersebut kan otomatis kita dapatkan secara cuma-cuma ya, gratis tanpa mengeluarkan biaya. Kemudian selanjutnya kita harus selalu melakukan penyiraman ketika tanaman tomat kita ataupun tanaman cabai ataupun tanaman sayur kita sudah mulai kering ya tanahnya. Jangan sampai terlambat, karena kalau sampai terlambat dan kurang kadar airnya, otomatis pertumbuhannya akan kurang. Jadi ya itu akan berdampak terhadap pembuahannya. Penanganan yang tepat pada gulma dan juga hama. Nah, kedua hal tersebut yang seringkali mengganggu pertumbuhan tanaman tomat ataupun tanaman apapun itu. Jadi, kita harus membasmi hama secara tepat. Nah, untuk hama kita bisa gunakan bahan alami seperti lada, kemudian daun pandan dan daun sirsat. Sesuatu yang sangat menyengat itu bisa membantu mengusir hama. Kemudian untuk gulma, kalaupun kita harus mencabutnya ataupun membasminya, kita harus dengan mencabut dan kita kembalikan ke media tanam itu kembali. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk kesuburan, karena dalam gulma ini terdapat nutrisi yang sangat baik untuk tanaman tomat ataupun tanaman yang lain. Jadi kalian bisa lihat ya, untuk skala rumahan ini sudah sangat lebih dari cukup. Kalau misalkan kalian menanam tomat untuk pundi-pundi rupiah ataupun menambah uang belanja kalian bisa lakukan trik dan juga treatment yang sudah saya uraikan tersebut. Dan kalian juga pastinya akan mendapatkan hasil yang lumayan ya. Nah, dari penjualan tomat yang kita jual ini bisa kita tukar dengan bumbu. Jadi daripada kita buang uang kita untuk membeli tomat, sebaiknya kita menukar tomat untuk kita membeli bumbu. Ya, sebagai ibu rumah tangga pastinya kita harus pandai-pandai membantu dan juga mengolah keuangan dalam rumah tangga ya. Oke, baiklah teman-teman, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita jumpa lagi pada konten berikutnya.